Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan materi kita hari ini adalah exception handling. Pada materi kali ini, saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya, ataupun antar dengan teoritisnya atau materi-materi teoritis nanti kita akan lebih juga pelajari juga di kelas. Saya akan mencoba untuk mencontohkan ke dalam sebuah kasus. Jadi saya membuat dua buah program, nanti kita akan analisis bagaimana kita menerapkan atau fungsi dari exception handling ini. Jadi kita langsung ke programnya saja kali ini. Ke dalam program yang kita buat, saya membuat dua buah program. Jadi dua buah program ini sama. Yang satu adalah dengan exception handling, yang satu dengan atau tanpa menggunakan exception handling. Jadi ini program sederhana saja untuk menginputkan sebuah nilai array. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana karakteristik array, bagaimana kita menginputkan nilai ke dalam array, bagaimana si array itu menyimpan di dalam sebuah penyimpanannya atau sebuah indeksnya. Ya kan ada indeks dan juga ada value dari array. Yang kita sudah pelajari di pertemuan keempat, bagaimana kita memahami dari karakteristik array. Nah, saya ada sebuah program di sini bagaimana kita menggunakan array. Jadi saya menginputkan dengan tipe data integer ya, teman dengan tipe data integer. Saya buat array 1, 2, 3, 5. Nah, berarti ini sambil kita mengingat ya konseptual dari array. Array itu indeksnya dimulai dari 0, berarti indeks 0 ditempatin nilai 1, indeks 1 ditempatin nilai 2, indeks 2 ditempatin nilai 3, dan indeks ketiga ditempatin nilai 5. Karena deklarasinya dia secara keterurutan. Dia akan menempati indeks secara keterurutan ya. Nah, saya punya program di sini dia bisa untuk scanner menerima user input ya. Kemudian ini nanti akan menampilkan nilai array. Lalu kita akan mencari array itu ada indeks keberapa. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu, tapi biarkan si program ini untuk mencari. Coba kita running, ya, kita running program kita yang pertama. Nah, sudah berjalan. Lalu kita coba cari. Di sini kita tahu 1, 2, 3, dan 5. Kita cari dulu adalah indeks ke misalkan 3 ya, atau nilai 3. Nilai 3 kita cari, berarti ini dia mencari indeks ya. Ketika kita inputkan 3, berarti nilainya adalah nilai 5 ya. Kita mencari indeks, jadi ketika kita inputkan 3 nilainya 5 karena tadi indeksnya 0, 1, 2, 3. Coba kita coba lagi indeks yang berikutnya. Indeks ke 0 misalkan ya. Indeks 0 adalah 1, berarti ini programnya sudah berjalan dengan benar, sudah menemukan sesuai dengan indeksnya. Lalu, misalkan dari kasus ini, saya ingin mencari nilai yang di luar dari indeks. Apa yang akan terjadi? Kita akan coba running kembali. Ya, kita coba. Misalkan saya carikan indeks ke-6. Nah, expression in thread main javalin array index out of bound exception. Nah, keterangannya indeks 6 out of bound for line 4. Jadi hanya ada 4 data dengan indeks 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di ini ada identifikasinya. Exit code-nya adalah 1. Dia di force close secara dia ditutup dengan force close atau tidak dengan menutup program dengan benar. Nah, ini kalau ini identifikasi dengan code 1 dan 0. Bagusnya itu program diakhiri dengan exit code 0. Nah, bagaimana caranya kita membuat ini bisa diakhiri dengan exit code 0? Nah, inilah dia fungsi dari exception handling. Nah, di dalam exception itu nanti ada beberapa keyword, teman-teman. Nah, keywordnya adalah try, kemudian
catch, ada juga nanti finally. Nah, ini adalah keyword-keyword umum yang kita gunakan di dalam exception handling. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah seperti ini contohnya. Sama, declare, kemudian kita punya user input, kemudian kita punya nilai array, ya. Kemudian kita masukkan, ini adalah proses exception handlingnya. Kita try untuk apa? Nah, untuk mencoba percobaannya adalah untuk mencari indeks keberapa, ya. Jadi, apa yang ada di dalam sini, ya, indeksnya adalah masuk ke dalam try, ke dalam exception-nya. Lalu kita catch. Ada kemungkinan apa yang terjadi ketika program ini tidak bisa menangani apa yang kita pengen atau apa yang kita mau. Nah, ini adalah kemungkinannya kita tangkap di dalam catch-nya. Jadi, kemungkinannya adalah array index out of bound. Nah, ini kita menangani exception handling ini untuk error runtime program. Jadi, bukan error sintaksis. Kalau error sintaksis, ada kurang titik koma, ada typo, ini akan menjadi program tidak bisa berjalan. Inilah yang disebut dengan error sintaksis. Tapi, kalau error runtime adalah ketika si program tidak bisa melakukan sesuatu yang kita minta atau sesuatu yang di luar batas kemampuan program tersebut. Makanya untuk mengatasi error dari runtime program kita perlu namanya adalah exception handling. Nah, ini keywordnya kita tinggal pasangkan saja try untuk mencari indeksnya, catch kemudian untuk kemungkinan-kemungkinan yang di luar dari si kemampuan program. Tinggal kita nanti tutup dengan akhir program. Coba kalau kita bedakan dengan apa yang ada di dalam program biasa tanpa exception ya. Kita coba running. Kita cari nilainya dulu yang sudah ada, misalkan indeks kedua. Dia tetap akan ditutup ya. Nah, ini dia bedanya. Exit code-nya 0. Tadi juga exit code-nya 0 ketika kita bisa menemukan. Saya coba lagi. Exit code-nya berapa? Kita coba. Kalau indeksnya adalah kita temukan. Exit code-nya 0 ya, karena dia kita temukan atau dia ditutup dengan baik programnya. Begitu juga ketika ditemukan untuk exception, berarti masih sama. Kalau kita coba tadi, di luar dari kemampuan, kita mintakan indeks ke-7 misalkan. Nah, dengan exception, exit code-nya adalah 0 teman-teman. Jadi, dia ditutup karena kita diberikan message. Oh, ini di luar dari kemampuan program. Ini di luar dari apa yang bisa dilakukan oleh program ini. Dia berikan message. Apa message-nya? Di dalam keyword catch tadi. Array index out of bound. Jadi indeksnya yang kita minta adalah 7. Itu di luar kemampuan dia yang hanya 4. Nah, kemudian program ditutup, exit code-nya adalah 0. Nah, inilah fungsi dari exception. Kenapa harus di exception? Karena nanti ini berbahaya juga ketika program itu tidak ditutup dengan benar atau dengan exit code-nya 1. Jadi fungsinya exception adalah tadi untuk mengatasi error runtime program. Jadi ketika program itu tidak bisa menangani atau menghandling ya apa namanya kemungkinan-kemungkinan atau di luar dari batas kemampuan program, maka dia akan menutup program dengan memberikan message. Bukan, kalau tanpa exception, bukan dengan memberikan exit code 1 yang artinya program itu tetap force close. Baik, seperti itu teman-teman untuk pengantar video tutorial saya dengan contoh kasus ini dengan array. Semoga bisa memberikan pemahaman ya terkait dengan materi exception handling ini. Kemudian silakan teman-teman tuliskan apa yang teman-teman pahami terkait dengan video yang sudah saya berikan, yang sudah dilihat oleh teman-teman terkait dengan konseptual exception. Tuliskan atau gambarkan di dalam Padlet. Silakan bisa diakses di link s.id/exception handling. Kemudian nanti teman-teman isikan ya, teman-teman isikan di sini bisa menggunakan grafis, bisa menggunakan teks terkait dengan apa yang teman-teman pahami. Kita akan diskusikan lebih lanjut ini di dalam kelas. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.